Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimanullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat taufik, sehingga dengan nikmat taufik ini kita berkesempatan dan berkemampuan untuk melakukan bentuk-bentuk ketaatan di mana kita menyadari posisi kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka kita senantiasa mengejar bentuk-bentuk ketaatan apapun yang kita mampu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lanjutkan ayat 81. Seperti biasa kita baca ayatnya, kemudian nanti dibantu baca terjemahnya, kemudian kita terjemah lafziyah. Setelah itu kita mengambil faedah atau tafsir dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus keberlangsungannya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Falamma, kita terjemah lafziyah, Bapak Ibu bisa mengikuti. Falamma, maka ketika, alqaw, mereka melemparkan. Mereka siapa? Tukang-tukang sihir. Qala, berkatalah Musa, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ma ji'tum bihi as-sihru. Apa yang kalian datangkan itu sihir. Innallaha, sesungguhnya Allah, sayubtiluh, akan membatalkannya. Allah akan mengenyahkan sihir. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin, sesungguhnya Allah tidak memberikan keberlangsungan amalan-amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Falamma alqaw, tatkala mereka melemparkan apa? Falamma alqaw hibalahum wa isiyahum, ketika mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Idza hiya ka'annaha hayatun tas'a, maka tali-tali dan tongkat-tongkat itu dari pengaruh sihir mereka di dalam pandangan manusia yang hadir adalah ular-ular yang bergerak sangat gesit. Faqala Musa ma ji'tum bihi as-sihru, melihat ular-ular sedemikian rupa, padahal awal yang dilempar adalah tali dan tongkat. Nabi Musa menegaskan, yang kalian lakukan ini sihir. Orang-orang, manusia, yang kalian lakukan ini sihir. Hadza as-sihru al-haqiqi al-azim. Walakin ma'a'adzamatihi innallaha sayubtiluh. Ini sihir, benar-benar sihir, dan memang sihir yang agung. Bagaimana tidak? Sebagaimana kalian lihat, wahai manusia, sebagaimana yang kalian lihat manusia,
tali-tali tongkat-tongkat menjadi ular kayak gitu hebatnya. Ini sihir, dan sihir yang hebat, kata Nabi Musa. Walakin ma'a uzmatihi atau walakin ma'adzamatihi innallaha sayubtiluh, tetapi meskipun hebat kayak apapun, hebat dahsyatnya sihir kayak apapun, Allah akan mengenyahkannya. Kenapa? Innallaha la yuslihu amalal mufsidin, karena Allah tidak membiarkan amalan-amalan orang-orang yang berbuat kerusakan berlangsung. Allah tidak menjadikan berlangsung. Allah tidak menjadikan keberlangsungan amalan-amalan para perusak. Fa innahum yuriduna bidzalika nasral batil 'alal haqqi. Mereka tukang sihir itu berkumpul dengan kekuatan all out, kekuatan sepenuhnya, tidak lain ingin memenangkan kebatilan atas al-haq. Mana mungkin Allah ridha? Wa ayu fasadin a'dhamu min hada? Adakah kerusakan yang lebih besar dari ini, kata Syekh Sa'di? Adakah kerusakan yang lebih besar dari sini? Kekuatan sedemikian rupa disinergikan untuk menghadapi al-haq. Enggak ada kerusakan yang lebih besar dari ini. Ini benar-benar kerusakan. Wa hakadha kullu mufsidin amila amalan wahtala kaidan au ata bimakrin. Demikianlah setiap orang, setiap pihak, setiap kelompok, setiap komunitas atau apapun yang mereka berbuat kerusakan, maka mereka melakukannya dengan semaksimal mungkin. Lihat Fir'aun, datangkan kepadaku bikulli sahirin alim. Datangkan kepadaku tukang sihir yang expert, tukang sihir yang ahli, yang pakar, yang hebat. Ya memang begitu. Siapapun pelaku kerusakan, ketika berbuat makar, ketika berbuat upaya, sedemikian dahsyatnya, sedemikian hebatnya. Fa inna amalahu sayubtiluhu wa yatwahil. Tetapi Allah akan mengenyahkan semuanya. Allah tidak ridha kebatilan mengungguli al-haq. Makanya Nabi Musa mengatakan, innallaha sayubtiluh. Sesungguhnya Allah akan mengenyahkan segala bentuk kebatilan apapun. Allah akan mengalahkan para pelaku kerusakan. Lebih lanjut Syekh As-Sa'di mengatakan, wa ammal muslihun alladzina qasduhum bi a'malihim wajhallahi ta'ala wa hiya a'malun wa wasailun nafi'atun ma'murun biha fa innallaha yuslihu a'malahum wa yuraqqiha wa yudmiha 'ala dawam. Lebih lanjut Syekh Sa'di mengatakan, adapun orang-orang yang melakukan perbaikan, jadi kebalikannya. Kalau tadi orang-orang yang berbuat kerusakan, sekarang kebalikannya, adapun orang-orang yang melakukan perbaikan, orang-orang yang senang melakukan perbaikan-perbaikan, yang memperbaiki manusia, memperbaiki keadaan, memperbaiki umat, di mana keinginan mereka semata-mata wajah Allah, keridhaan dari Allah, maka pasti berbuat yang manfaat-manfaat. Pasti. Ya bagaimana tidak? Qasduhum, tujuan mereka adalah ridho Allah, maka tidak mungkin berbuat kerusakan. Tidak mungkin. Pasti yang lakukan adalah wasilah-wasilah kepada kebaikan yang memang Allah perintahkan. Dan mereka dengan hasilnya, itu kebaikan-kebaikan, akan Allah dawamkan, akan Allah abadikan, akan Allah jadikan berlangsung. Tapi misalnya kita bertanya-tanya pada diri kita, ini nyata apa enggak ya? Di mana-mana kesesatan yang unggul daripada kebaikan. Gimana cara memahami ayat ini? Karena Nabi Musa
berkata yang diabadikan di Al-Quran, innallaha sayubtilu, amalan-amalan orang batil itu akan Allah sirnakan. Allah nggak ridho kebatilan unggul atas al-haq. Tapi di mana-mana sekarang kebatilan unggul ya. Gimana memahaminya? Jawabannya harus sabar. Lakukan upaya-upaya biar al-haq bisa unggul. Karena manusia diciptakan pada ranah ikhtiar. Jadi harus sabar. Sekarang kita berpikir, apa susahnya Allah memenangkan dakwah Nabi? Tidak usah susah payah harus diusir dari Mekah ke Madinah. Sehingga kaum muslimin yang awalnya di Mekah kaya raya menjadi miskin papa ketika ke Madinah, karena mulai dari awal harus melakukan peperangan terus menerus, yang istri-istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim. Kenapa tidak langsung Allah menangkan saja? Bahkan Allah tidak ridho ketika mereka yang berangkat tidak benar akidahnya sehingga dikalahkan sebagaimana dalam perang Hunain. Kenapa mesti Allah turunkan bala tentara malaikat? Allah dengan kun fayakun. Kenapa tidak demikian? Jawabannya, ranah manusia memang harus ikhtiar. Makanya ketika Nabi SAW suatu ketika lagi bersandar di Ka'bah, kemudian para sahabat datang, ya Rasulullah, ala tastansuru lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kita, agar Allah memenangkan kita? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, orang-orang sebelum kalian, mereka di dalam mempertahankan al-haq, ada yang sampai digergaji kulitnya sehingga terlepas kulitnya dari tulangnya. Ada yang sampai dipendam sehingga terlihat setengah badannya, kemudian didatangkan gergaji, terbelah menjadi dua. Dan mereka kokoh dengan al-haq, dengan resiko yang sedemikian rupa. Dan Nabi lebih lanjut mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Betapa kalian ini terburu-buru. Ketahuilah, pada saatnya nanti ada manusia-manusia berjalan dari Son'a sampai Hadramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan mengkhawatirkan macan makan kambingnya. Jadi nggak ada takut kecuali dua macam takut ini toh. Nggak ada macam takut kecuali dua macam takut ini toh. Yang pertama, berjalan dari Son'a ke Hadramaut, sebuah kota, orang tidak ada ditakuti kecuali Allah. Kemudian ketakutan yang kedua, ketakutan tabiat. Gimana kalau ada macan makan kambing? Itu aja menunjukkan apa? Saking amannya itu negeri, Allah jadikan adem ayem, gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya yakin pada saatnya nanti seperti itu. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian tergesa-gesa. Maka kesimpulannya harus sabar. Nabi Musa kemudian berkuasa sedemikian rupa, berkuasa di Mesir. Apakah minjam istilah sono? Apakah bim salah bim? Ya Allah, sedemikian rupa umatnya ditindas, dikejar sampai mentok, adanya cuma laut. Bersabar sampai Allah berikan kemenangan. Jadi ini jawabannya, bersabar. Bersabar sampai kapan? Nabi menjawab, walakinnakum tasta'jilun. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Dan letak kekuatan itu faktor utamanya tauhid. Kita berharap ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apalagi kita melihat ini negeri umat Islamnya terbesar, bahkan terbesar di dunia.
nomor satu negara dengan kaum muslimin terbesar adalah Indonesia. Kok kita tidak dijadikan jaya dan seterusnya? Kenapa? Apakah Allah memenangkan kebatilan atas al-haq di negeri ini? Oh, bukan begitu. Harus bersabar menempuh faktornya. Tauhid. Ketika tauhid mendominasi di dalam kehidupan manusia, Allah akan penuhi janjinya. Karena itu syaratnya. Dalam surat An-Nur, wa'adallah, dibaca. استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. Ya, ini surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihati liyastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyubaddilannahum. Sebagaimana tadi sudah dibaca, Allah berfirman bahwa Allah berjanji. Ini ayat berapa? An-Nur ayat berapa? An-Nur ayat 55, biar semuanya melihat. Soalnya banyak yang tidak mengetahui ini syarat untuk Allah berikan suatu negeri diberi kekuatan dan dijadikan wibawa yang ditakuti, disegani oleh seluruh manusia. Ini syaratnya. Saya bacakan biar lebih keras pakai mic. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa layubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ketemu? Yang keras? Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka telah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Barakallahu fiik. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman untuk berkuasa di muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelumnya telah berkuasa. Dan di situ Allah akan menempatkan agama yang Allah ridhoi, keberagamannya sebagaimana yang Allah ridhoi, dan Allah akan jadikan keamanan sedemikian rupa setelah mereka dalam kondisi takut. Ini negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa kelanjutan ayat ini? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka penduduk negeri itu menghambakan diri kepadaku dan tidak mempersekutukan aku, tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Ini syaratnya. Kita tidak bisa serta-merta melihat ini negeri dengan penduduk muslim tertinggi kok yang unggul, kok al-batil dibandingkan al-haq. Gimana ini? Ya bukan gimana-gimana, ini letaknya. Bagaimana kadar tauhid di negeri ini? Sangat jauh. Orang-orang yang dipandang sebagai tokoh masyarakat, sebagai bau reksa, yang diajarkan kebatilan, yang diajarkan kesyirikan. Misalnya dalam postingan-postingan YouTube yang sempat saya lihat, mungkin Bapak Ibu juga melihat, ada orang yang sangat terkenal. Dia bilang datang sejarah ke makam Nabi,
bergerak, Nabi keluar mencium lututnya. Yo, pokoknya gini. Kemudian mereka, orang-orang tidak berilmu, pasti berkesimpulan, hebat, 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 membodoh-bodohi umat. Nah, ini yang diajarkan. Kemudian dalam postingan yang sempat saya lihat, Bapak Ibu juga mungkin lihat, Nabi SAW setiap 3 bulan tawaf di Surabaya. Kemudian ketika ditanya, itu mabit di Surabaya apa enggak? Dijawab, enggak, kalau mabitnya di Cirebon. Astagfirullah. Kemudian ada amalan, kalau pengen enggak mati, si Fulan disebutkan namanya. Itu mengamalkan amalan ini sampai 300 tahun umurnya. Ketika sudah bosan hidup, dia tidak baca, akhirnya mati. Kayak gini yang diajarkan. Kemudian yang belakangan yang suka yang mampir-mampir ke HP saya. Ada orang Jawa Barat atau apa? Itu kalimat apa? Rahmatan, inna rahmatan. Enggak jelas. Kemudian kerjasama dengan malaikat. Astagfirullah. Jadi kesyirikan luar biasa sekali. Dan itu kesyirikan jali. Itu kesyirikan jali, pesawat kesyirikan yang tampak. Padahal kesyirikan yang jali kan gampang untuk kita hindarkan. Yang kita susahkan kesyirikan khafi yang tersembunyi. Tapi kesyirikan jali sedemikian marak, maka sudah otomatis kesyirikan khafi lebih merajalela lagi. Kemudian berharap kebenaran unggul di atas kebatilan, bersabar. Baik, jadi kita jangan sampai salah memahami ayat ini ketika Nabi Musa mengatakan innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah akan mengenyahkan sihir, sesungguhnya Allah akan mengenyahkan orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ditutup innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ini menguatkan sesungguhnya Allah tidak menjadikan keberlangsungan amalan-amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Para jamaah rahimakumullah, ini di zaman Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, musuhnya sangat banyak sekali. Musuh dari kalangan ateis dan yang lain-lainnya, termasuk musuh dari kalangan sufi. Mohon tidak disalahpahami, karena kadang-kala ada orang memahami sufi orang ahli ibadah. Kalau maknanya itu yang bagus, orang ahli ibadah. Yang dimaksud sufi adalah orang yang beragama dengan landasan kasyaf, mimpi. Sampai Al-Quran dan hadis dikalahkan. Yang penting bagaimana mimpi gurunya. Itu sufi yang dimaksud. Ibnu Taimiyah berhadapan dengan mereka. Kita bacakan. Annahu qama biraddi alal firaq ad-dalah wa jahadaha faqad tahadda al-bata'ihiyyah ar-rifa'iyah wahum ta'ifatun minas sufiyah ya'tamiduna ala sya'wadah was-sihar. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berjuang menghadapi kelompok-kelompok sesat dan menghadapinya sedemikian gigihnya. Di antara yang dihadapi adalah beliau menantang, tahadda, beliau menantang. Menantang siapa? Kelompok al-bata'ihiyyah ar-rifa'iyah, sebuah kelompok sufi yang memperlihatkan kekuatannya kepada sihir dan sya'wadah yang menipu manusia. Karena manusia memandangnya mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang dekat dengan Allah, buktinya tampak karomah-karomah pada mereka. Padahal bukan karomah, itu sihir. Di antaranya, apa yang tampak pada mereka? Wahdihi ta'ifah kanat tati amaman nas wa tudhiru al-khawariq al-gharibah. Mereka banyak memperlihatkan di hadapan manusia kejadian-kejadian yang di luar nalar akal. Mithlu qaulul insan minha
yudkhilu as-sayfi jufi thumma yukhriju, seperti menusukkan pedang ke dalam lambung kemudian ditarik lagi dan tidak apa-apa, utuh, nggak ada lubang, nggak ada luka, nggak berdarah. Kemudian wa mithlu ayakhudha zujaj wa yabtali'uhu, ambil pecahan kaca dimakan. Wa mithlu ay yudkhila hadidatan min jihatin wa yukhrija min jihatin ukhra min badanihi, menusukkan besi dari satu sisi dan ditarik dari sisi yang lainnya dari badannya dan tidak apa-apa. Wa mithlu ayud rabba bil khinzir fi ra'sihi hatta la yastati ay yunzi'ahu ar-rajul al-qawi. Kemudian seseorang, nggak tahu ini ya maksudnya bagaimana, intinya adalah orang dipukul di kepalanya kemudian jatuh, kemudian nggak ada siapapun yang bisa mengangkat dia, nggak ada, orang sekuat apapun nggak bisa mengangkatnya. Wa mithlu ayyadha'a sayfa fi ainihi hatta idza tarakahu istata'a ay yuharrikahu biduni ay yasquta, kemudian ditaruh pedang di atas matanya, kemudian matanya bergerak-gerak begini, pedangnya nggak jatuh. Wa nahu dzalika minal gharaib wal ajaib, dan yang lain-lain dari pemandangan-penambangan yang ajaib. Wa rubbama ja'u bil aqarib fa akaluha, demikian juga ada kalajengking hewan yang beracun membahayakan malah mereka memakannya. Wa rubbama akalu al masamir, juga mereka makan paku dan yang lain-lainnya. Ibnu Taimiyah melihat manusia pada tertipu sehingga mengikuti ajaran mereka, karena mereka memandang ini orang-orang hebat, orang-orang dekat dengan Allah, tidak mungkin tidak dekat dari Allah kalau nyata-nyata bisa berbuat demikian. Karomah-karomah, pasti orang-orang hebat, pasti orang-orang dekat, podong ngikuti. Lah gimana menjelaskan pada manusia? Apa sekedar itu sihir, ya nggak bisa, sedemikian akut syubhatnya. Maka Ibnu Taimiyah tantang mereka, ayo masuk api, kalian kira Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani masuk api? Ayo masuk api, cuma ada syarat, kata Ibnu Taimiyah. Syaratnya kalian sekarang mandi dulu dengan cuka dan air hangat. Ayo mandi dulu. Mereka nggak mau. Gimana nggak mau? Gampang. Olesin cuka dan mandi air hangat. Terus kita masuk api bersama-sama. Mereka nggak berani. Karena ternyata mereka berani masuk api, itu badannya diolesin dengan satu zat tertentu biar tidak kebakaran. Dan Ibnu Taimiyah tahu. Karena ada kalanya sihir, ada kalanya menipu dengan zat-zat yang semacam itu. Mereka nggak mau, kemudian manusia tersadarkan. Apakah Ibnu Taimiyah itu akan membinasakan diri, masuk api, seumpamanya mereka mau? Allah a'lam, yang jelas bukan membinasakan diri, tetapi inilah keyakinan yang sangat tinggi. Kalau membinasakan diri tidak mungkin. Tapi Ibnu Taimiyah memiliki keyakinan yang sangat tinggi di mana Allah akan menyelamatkannya. Semacam ini terjadi pada wali-wali Allah. Keyakinan yang sangat tinggi bahwasanya sesuatu yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Contoh, Anas bin An-Nabar punya saudari namanya Rubayyi' bintu An-Nabar, kakak beradik. Suatu ketika Rubayyi' bintu An-Nabar mematahkan gigi seseorang. Anas bin An-Nabar meminta maaf kepada pihak keluarganya agar dimaafkan. Karena hukum yang berlaku ya kisos pasti. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Was-sinna bis-sinni, gigi dibalas dengan gigi.
Dia berharap banget pihak keluarga wanita ini yang dipatahkan giginya memaafkan, biar tidak kisos. Nggak mau memaafkan. Akhirnya permasalahannya terangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi putuskan kitabullah al-qisas, ketetapan Allah adalah al-qisas. Apa kata Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, ma kusira saniyatu ar-Rubai'. Ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq la tukassaru saniyatu ar-Rubai'. Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan al-haq, giginya Rubai' bintu An-Nadhr tidak pernah akan dipatahkan. Jadi ketika Nabi mengatakan kisos, ini ketetapan, maka dia bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan al-haq, giginya Rubai' bintu An-Nadhr gak akan pernah dipatahkan. Apa yang terjadi? Apakah berarti Anas bin An-Nadhr membantah ketetapan Nabi? Enggak, bukan membantah. Tetapi dia mengucapkan statement semacam itu saking yakinnya kepada Allah. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah tidak akan pernah. Benar apa yang terjadi, keluarganya wanita ini memaafkan. Sehingga tidak terjadi kisos. Setelah itu Nabi bersabda, sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah yang ketika mereka bersumpah, Allah pasti mewujudkannya. La aqsama 'alallahi la abarrah. Inna min ibadillah la abdun la aqsama 'alallahi la abarrah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang kalau dia bersumpah, Allah pasti mengabulkannya. Jadi dia bukan menentang Nabi, tapi terlontar statement yang semacam itu karena saking yakinnya bahwasanya Allah tidak akan menjadikan saudarinya dipatahkan giginya. Yakin. Apa yang terjadi? Keluarga si wanita ini Allah ketuk hati untuk memaafkan, dan benar yang terjadi adalah memaafkan. Sama Ibnu Taimiyah, apa bedanya? Melihat kemungkaran yang sedemikian rupa, syubhat yang luar biasa, orang-orang tidak meniti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi meniti jalannya orang-orang sufi yang beragama dengan perasaan, dengan mimpi. Maka Ibnu Taimiyah berani tantang. Kita yakin seyakin-yakinnya karena beliau kuatnya tawakal dan keyakinan. Ada fenomena yang baru terjadi sekarang, kita tidak tahu bagaimana, tetapi saya yakin itu mirip Ibnu Taimiyah dan mirip Rubai' bintu An-Nadhr. Mungkin Bapak Ibu melihat perdebatan Muslim dengan orang Nasrani. Kalau saya salah nanti dikoreksi, barangkali ada yang sama-sama melihat. Perdebatan Muslim dengan Nasrani. Muslim mengatakan di dalam kitabmu loh, asal yakin kepada Yesus, maka racun tidak akan mempan. Kamu yakin kepada kitabmu? Yakin kan? Coba minum racun. Kalau kitabmu benar, maka kamu harusnya berani. Keimananmu kepada Yesus menjadikan kamu harus berani. Kalau kamu meyakini ini firman Tuhan, tapi nggak berani. Tapi dia pinter membalikkan pertanyaan kepada Muslim ini. Kamu katanya beriman kepada Allah, dan Allah pasti menolong orang yang benar. Sekarang saya tantang kamu, minum racun. Kalau kamu memang benar, Islam benar, ditolong oleh Allah. Dia langsung ambil, berdiri minum, dan nggak mati. Allahu Akbar, langsung bertakbir. Kita lihat video ini. Jadi bukannya dia membinasakan diri, tetapi wallahu a'lam, saya meyakini
secara spontan dia muncul keyakinan sangat besar, bismillah minum, dan gak mempan. Ada yang pernah lihat videonya? Ada yang pernah? Oh, gak ada yang pernah. Oh, gak ada ya? Melihat? Gak melihat juga? Tak cari nanti tak share. Masya Allah. Jadi kita memahami ucapan Ibnu Taimiyah semacam itu sama dengan Rubai bintu An-Nabar. Jadi pada zaman Fir'aun, Nabi Musa berhadapan dengan sihir, ternyata bukan zaman mereka saja. Zaman Nabi Isa juga, dan zaman Nabi Muhammad SAW juga. Dan Ibnu Taimiyah mendapatinya, dan kita juga sekarang mendapatinya. Banyak kaum muslimin yang mempercayai mereka sebagai pemilik karomah karena tampak pada mereka kejadian-kejadian yang luar biasa yang menunjukkan kedekatan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu. Makanya yang harus kita pahami betul, secara zahir, secara fenomena bisa sama antara antara sihir dan karomah. Secara fenomena sama, yaitu sama-sama di luar nalar akal. Tetapi secara hakikat jauh berbeda. Sihir itu dipelajari dan terjadi dengan kehendak pelaku. Kemudian untuk mewujudkannya kerjasama dengan setan. Kalau karomah tidak bisa dipelajari dan tidak pernah dikehendaki oleh pelaku, serta terjadi pada orang yang kekeh kuat agamanya. Maka sebagaimana pada nabinya tampak tampak mukjizat, maka pada pengikutnya yang kekeh, yang kuat, yang teguh, kalau Allah menghendaki, Allah tampakkan karomah. Tetapi tidak identik orang yang ahli ketaatan, orang yang soleh pasti tampak karomah. Enggak identik. Enggak identik waliullah pasti tampak karomah. Tidak identik. Karena karomah itu kalau Allah menghendaki saja. Sekarang Bapak Ibu sudah banyak membaca riwayat-riwayat tentang biografi para sahabat. Menjumpai enggak karomahnya Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman, ini Ali, ini kemudian Bilal, ini, coba gak karomah? Gak ada, kecuali sedikit riwayat saja tentang Umar bin Khattab yang tampak karomah, tampak pada Safinah radhiyallahu yang tampak karomah. Sedikit saja. Abu Bakar manusia terbaik, apa karomahnya? Memang kita jumpai Abu Bakar karomahnya apa? Apa kejadian yang di luar nalar akal? Ya enggak kita jumpai. Padahal manusia terbaik. Maka tidak identik wali dengan karomah. Karomah kalau Allah menghendaki saja. Karena memang tidak dipelajari dan tidak dikehendaki oleh pelaku. Nah ini harus diketahui. Kalau sihir dipelajari dan dikehendaki, bacaan, gak mempan kan? Tembak, gak mempan kan? Dikehendaki, karena memang dipelajari dan kerjasama dengan setan. Ini harus diketahui. Kemudian sekarang ayat yang berikutnya, ayat 82. Ayat 82. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Wa yuhiqqu, akan mengokohkan. Allah mengokohkan apa? Al-haqqa, al-haq, kebenaran. Jadi yang Allah kokohkan adalah al-haq. Allah kuatkan kebenaran. Dengan apa? Bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang pendosa tidak menyukainya. Artinya hak jalan terus Allah kuatkan, meskipun orang-orang pendosa terus merintanginya, meskipun orang-orang ahli kebatilan terus menghadangnya, tetapi Allah kokohkan al-haq dengan kalimatnya.
Kita bacakan dari tafsir Al-Wasit. Wa qawluhu ayuhiqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun ta'kidan li sunnati Allah ta'ala fi tanazul haqqi wal batil was salah wal fasad. Firman Allah ini Yunus ayat 82, wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun, adalah bentuk penegasan bahwasanya sunnah Allah pasti terjadi. Sunnah Allah yang mana? Pertentangan antara al-haq dan batil, pertentangan antara baik dan rusak, pertentangan antara benar dan salah pasti akan terjadi. Jadi firman Allah ini menegaskan demikian. Akan terjadi di muka bumi dua hal. Yang satunya hak berhadapan dengan batil, satunya benar berhadapan dengan salah, satunya memperbaiki, satunya merusak. Akan terus terjadi. Annahu jarat sunnatu ta'ala Allah yasluha amalul mufsidin bal yamhaquhu wa yubtiluhu. Kemudian yang berikutnya akan terjadi sunnatullah yang lainnya. Yang batil pasti kalah, yang sesat pasti sirna. Lihat kita ayatnya, wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi. Allah akan mengokohkan al-haq dengan kalimat-kalimatnya walau karihal mujrimun. Meskipun para pendosa tidak suka, terus menghalangi, terus merintangi, Allah akan kokohkan. Jadi pertentangan hak dan batil, benar dan salah, merusak dan memperbaiki akan terus terjadi. Tetapi berikutnya sunnatullah juga pasti terjadi. Yang hak pasti dimenangkan, yang lurus pasti dimenangkan, yang batil pasti disirnakan. Itu sunnatullah. Kembali kepada yang tadi kita sampaikan, kok di mana-mana yang unggul batil? Jawabannya sabar. Jawabannya sabar. Sebagaimana Nabi menasihati para sahabatnya, walakinnakum tasta'jilun. Kalian terburu-buru. Kemudian kita lanjutkan. Itu di dalam Al-Wasit. Itu dalam Al-Wasit. Jadi menegaskan ayat yang sebelumnya ketika Nabi Musa mengatakan Allah akan mengenyahkan kebatilan sihir. Maka yang berikutnya bukan sihir saja. Yang kebatilan apapun pasti akan disirnakan. Al-haqlah yang akan Allah menangkan. Bi kalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, dengan ketetapan-ketetapan Allah, dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka al-haq pasti dimenangkan. Maka kita yakin seyakin-yakinnya al-haq pada saatnya nanti akan dimenangkan. Yang pasti, kapan yang pasti? Yang pasti ya nanti ketika Nabi Isa turun, itu yang pasti. Yang pasti gak usah ditunggu. Yang pasti gak usah ditunggu. Ketika Nabi Isa turun, maka bumi dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah. Karena manusia yang ada hanya ada dua pilihan. La ilaha illallah atau bayar upeti. Karena kalian tinggal di muka buminya Allah yang harus dijalankan syaratnya Allah, maka masuklah Islam la ilaha illallah. Kalau nggak mau bayar upeti. Sehingga keberkahan sedemikian rupa, susu kambing yang biasanya untuk satu keluarga cukup untuk satu kaum, sapi yang biasanya untuk beberapa keluarga cukup untuk kabilah, dan seterusnya. Buah delima besarnya seberapa buah delima? Kecil, ya segini lah, segenggam lebih lah.
Nanti karena keberkahan luar biasa, buah delima kulitnya bisa dijadikan payung. Itu sudah pasti ketika Nabi Isa turun, gak usah ditunggu. Sekarang kita perjuangkan adalah sesuatu yang kapan terjadi, ya penuhi dulu apa yang merupakan persyaratan dari Allah, tauhid. Perjuangkan tauhid di muka bumi ini. Makanya tentunya mengherankan kalau diadakan kajian-kajian akidah tentang tauhid syirik, kemudian dicemooh, ngaji tauhid syirik, memang bisa menghilangkan kelaparan apa? Tauhid syirik, sunnah, mengenyahkan bid'ah, memang bisa mengentaskan kemiskinan apa? Lah, justru ini kunci agar Allah memberikan kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada Allah, yang diperbuat oleh manusia dengan segala kekuatannya sifatnya sarana. Apa enggak melihat kejadian perang Hunain sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Allah telah menolong kalian di dalam banyak peperangan, termasuk dalam perang Hunain. Nah, kita baca di sini sudah timbul pertanyaan. Allah menolong kalian di dalam banyak peperangan, termasuk perang Hunain. Lah, ada apa disendirikan perang Hunain ini? Ini mau diceritakan. Iz a'jabatkum kathratukum falam tughri ankum syai'a. Dalam perang Hunain kalian congkak dengan jumlah kalian yang sangat banyak. Di dalam tafsir Esarut Tafasir disebutkan kalian mengatakan ladu labal yawma min killah. Kita tidak mungkin dikalahkan oleh musuh. Jumlah musuh cuma sedikit, kita hebat. Karena sepanjang perjalanan peperangan dalam Islam selalu jumlahnya sedikit. Nah ini kan jumlahnya banyak, gak mungkin kita kalah. Allah gak ridho. Gak ridho kenapa? Yang akhirnya bumi dirasakan sumpek sempit oleh mereka. Mereka lari ngacir tunggang langgang, ngacir dari peperangan. Yang tidak ngacir hanya Nabi dan beberapa sahabat, jumlahnya sedikit. Kenapa Allah tidak ridho sehingga mereka kecil nyalinya lari ngacir tunggang langgang? Kenapa? Karena mereka telah bergeser akidah, bergeser yang bagaimana kemenangan seharusnya disandarkan kepada Allah, tapi mereka menyandarkan kepada kekuatan jumlah pasukan dan hebatnya persenjataan. Itu adalah sarana. Kekuatan hakikatnya dari Allah itu sarana saja. Kenapa yang merupakan sarana dijadikan sandaran? Allah tidak ridho. Para jamaah, kalau kita tadabburi ayat ini kesyirikan kecil atau kesyirikan besar? Saya bertanya. Kesyirikan kecil atau kesyirikan besar? Menyandarkan kekuatan kemenangan kepada jumlah pasukan dan hebatnya persenjataan. Syirik kecil atau syirik besar? Kecil. Karena itu logis, yang namanya kemenangan ya pasukannya banyak, kemudian persenjatanya hebat, kayak orang mau minum obat, mungkin sakit asam urat gitu ya, wah sembuh, soalnya obat ini, ya syirik kecil, karena itu logis, obat bisa memiliki kandungan yang menyembuhkan. Nah, kesyirikan kecil menjadikan Allah tidak ridho. Lalu bagaimana seandainya yang terjadi kesyirikan besar yang sedemikian akut di negeri ini? Jadi nggak bisa majelis taklim dikecilkan, dipandang remeh. Justru itu majelis yang mengajari manusia agar kembali kepada tauhid, kembali kepada agama yang sebenarnya. Di situ letak kekuatan. Tetapi syubhat yang dimunculkan apa? Ngaji tauhid syirik, head nifas. Itu ulama-ulama head nifas itu. Ulama-ulama tauhid syirik itu. Jadi dicemooh semacam itu. Itu orang-orang yang tidak ngerti fiqhul waqi'. Ini syubhat yang kuat. Itu orang-orang yang tidak paham fiqhul waqi'. Gak paham fikih realita itu. Realitinya begini kok. Masih
ngaji tataran kaidah. Ya lihatlah realita kaum muslimin bagaimana turun. Keliru mereka. Saya menggambarkan begini. Rumah kebakaran. Mereka sibuk, api ke sana, siram sana. Api ke sana, siram sana. Api melebar ke sana, siram sana. Jadi tidak melihat permasalahan pokoknya. Orang yang melihat permasalahan pokoknya tidak disibukkan dengan api kemana-kemana. Mana ini biang keroknya? Bahasa kita apa? Sumber utamanya mana? Itu dimatikan, dari kompor, ambil waring atau karung goni basah, sumbernya mati, ya sudah nanti di mana-mana mati. Sumber kekuatan itu tauhid yang menjadikan Allah ridho. Kalau kemudian kemiskinan, kebodohan dan yang lainnya, itu ya dampak. Ya bukannya salah untuk diperhatikan, tapi lebih utama adalah sumbernya. Jadi mereka mengatakan paham fikih wakil itu. Ada syubhat yang lain yang maknanya kurang lebih mereka itu apa? Ahkam. Kami a'lam. Mereka itu ahkam wa aslam. Kami a'lam wa aslam. Nah, ini juga syubhat. Jadi mereka memandang kajian-kajian sunnah ahkam, ya lebih hikmah, aslam, ya lebih bijaksana, lebih selamat. Soalnya apa? Soalnya kata mereka tekstual, ya lebih hikmah lah. Kami a'lam, lebih tahu, maka kami yang selamat. Padahal para jamaah, yang namanya aslam tidak lain adalah a'lam dan ahkam. Bagaimana aslam kalau tidak a'lam dan ahkam? Yang namanya aslam itu a'lam dan ahkam. Itu syubhat. Dan ini dibahas di kitab Limana Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi yang ditulis oleh Syekh Salim Id Al-Hilali. Pernah dibahas di sini mahasiswa yang dulu, belum pernah dibahas lagi kecuali sekali. Ini bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.